Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini, dia adalah orang, tadinya dia beragama Nasara. Kemudian dia masuk Islam ketika dia mendengarkan dakwah Nabi SAW. Kemudian dia masuk dalam Islam. Dia tinggal di kota Mekah. Dia berdagang, dia bisnis, sehingga menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia agamanya pada waktu itu masih agama Nasara. Dia kaya raya. Dia sangat kaya raya, punya harta yang sangat banyak, sukses dalam usaha. Tetapi dia mendengarkan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pun tergerak untuk ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi dan diajarkan oleh Nabi tentang Islam, masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam Islam. Kemudian ketika dia masuk dalam Islam, tertanam dalam jiwanya tauhid yang sangat kokoh. Ada perintah hijrah ke Madinah. Karena orang-orang Islam yang ada di Mekah itu disiksa, dicaci maki, maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi pun ingin hijrah ke Madinah. Ketika dia di perjalanan ingin hijrah ke Madinah, dia ditangkap oleh orang-orang musyrik. Ditangkap. Akhirnya dia dipenjara. Ketika dia dipenjara dalam sebuah rumah. Di depan pintu ada penjaga. Kemudian Suhaib Ar-Rumi bagaimana caranya agar dia bisa lolos hijrah ke Madinah. Tapi dia tidak mungkin, ada penjaga. Maka Suhaib Ar-Rumi di malam hari dia pura-pura sakit perut. Dia berkata kepada penjaga atau tentara yang ada di depan pintu, saya ingin ke WC, saya sakit perut. Karena zaman dahulu WC itu ada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebagaimana dulu kita di kampung, orang perlu tinggal di kampung, itu WC ada di luar rumah. Itu zaman dahulu. Nah, pada zaman Rasulullah WC itu di luar rumah. Maka Suhaib Ar-Rumi, wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Kemudian penjaga ini mengantar ke WC. Keluar dari WC, masuk ke rumah lagi. Kemudian penjaga ini ingin istirahat, dibangunkan lagi. Wahai penjaga, saya ingin ke WC, sakit perut. Dibukakan pintu, diantar ke WC. Kemudian pulang lagi. Kemudian setelah dia sampai di rumah, dia berkata lagi, wahai penjaga, saya sakit perut. Diantar lagi ke WC sampai selesai masuk rumah. Nggak lama kemudian Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, saya sakit perut, saya mau ke WC. Penjaga ini berkata, ini benar-benar sakit perut, ya. Akhirnya diantar ke WC, kemudian selesai masuk rumah. Kemudian diantara penjaga ini berkata, Suhaib Ar-Rumi ini sakit perut, tidak mungkin dia kabur, dia sakit. Akhirnya penjaga ini membiarkan pintu tidak dikunci, supaya nanti kalau dia mau ke WC tidak perlu membangunkan kita. Akhirnya penjaga ini tidur semuanya. Ketika dia tidur, Suhaib Ar-Rumi melihat, penjaga pada tidur. Kesempatan bagi saya untuk kabur hijrah ke Madinah. Dia pelan-pelan keluar, dia ingin hijrah ke Madinah. Kemudian ketika dia hijrah, keluar dari rumah kabur, penjaga terbangun. Melihat ke dalam rumah, Suhaib Ar-Rumi sudah tidak ada. Lalu penjaga ini berkata kepada temannya, hei bangun, Suhaib kabur. Akhirnya dia bangun. Dia mengejar Suhaib Ar-Rumi pakai kuda. Suhaib Ar-Rumi jalan kaki, ya, di tengah malam. Akhirnya dikejar, ketangkap kembali, ya, ketangkap kembali. Kemudian
Suhaib Ar-Rumi ini berkata, kenapa engkau menangkap saya? Maka Suhaib Ar-Rumi berkata, wahai penjaga, wahai orang-orang musyrik, wahai intel, bagaimana pendapatmu kalau seluruh hartaku saya berikan kepadamu dan biarkan aku hijrah ke Madinah? Apa jawaban penjaga ini atau orang-orang musyrik ini? Kalau itu boleh. Kalau engkau serahkan seluruh hartamu kepada kami, silahkan hijrah ke Madinah, mengikuti Nabi SAW. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi memberitahukan semuanya. Di sini harta saya, ini harta saya, ini usaha saya, semuanya ambil. Kemudian orang-orang musyrik itu pun mengambil seluruh harta Suhaib Ar-Rumi dan dia bebas hijrah ke Madinah. Kemudian dengan sebab Suhaib Ar-Rumi ini hijrah ke Madinah karena dia meninggalkan seluruh hartanya, maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah bahwa sahabatmu Suhaib Ar-Rumi, dia meninggalkan hartanya, dia memberikan semua hartanya kepada orang-orang musyrik demi hijrah. Maka Rasulullah SAW menunggu kedatangan Suhaib Ar-Rumi. Lalu dia berkata, ribahal bay' Abu Yahya, beruntunglah perdagangan Abu Yahya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, beruntunglah perdagangan Abu Yahya atau Suhaib Ar-Rumi, karena Suhaib Ar-Rumi memberikan seluruh dunianya demi akhirat. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para sahabat yang memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi iman. Dia meninggalkan seluruh hartanya demi hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.